bisa melaporkan Bang Rasman dan timnya lagi gitu dengan perkara yang baru atas sidang tadi? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Polisi bisa gitu, Bang? Iya, sangat bisa. Kenapa? Karena dalam konteks itu tadi dianggap melakukan intimidasi, melanggar undang-undang perlindungan saksi dan korban. Itu kan. Beda sikap Hotman Paris saat menghadapi Rasman tantrum tuai pujian. Pasalnya, Rasman Nasution yang berstatus sebagai terdakwa tiba-tiba mengamuk di tengah persidangan. Dengan penuh amarah, Rasman bahkan mendatangi Hotman Paris yang duduk di kursi saksi hingga memegang pundak Hotman. Bukannya terpancing emosi ikutan tantrum, Hotman Paris malah lebih memilih diam dan hanya bisa tersenyum melihat tindakan Rasman yang arogan di sidang. Bahkan ia juga mengakui tidak level melawan Rasman, berantemnya kayak mama. Tampak jelas ya mana yang pengacara profesional dan jam terbang yang tinggi. Bagaimana menurut kamu? Halo rekan saya, Dr. Otto Hasibuan, selaku Wakil Menko Kementerian Hukum, Menko Bidang Hukum. Coba Anda lihat viral di mana-mana, ada seorang advokat di dalam persidangan pakai jubah advokat, naik ke meja persidangan dan menginjak-injak, naik ke meja persidangan tim advokat dan menginjak-injak di atas meja. Ini adalah kebrutalan pertama dalam sejarah hukum Indonesia. Kami mengharapkan agar Otto yang kebetulan mantan pengacara segera mengusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung agar oknum pengacara ini tidak diizinkan praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia, dan juga agar juga menghimbau kepada Bapak Kapolda Metro dan juga Kapolres Jakarta Utara agar segera diproses oknum pengacara ini karena telah menghina pengadilan. Kejadiannya tanggal 6 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Rekan Otto bisa melihat, Otto Hasibuan bisa melihat, sudah viral ini di mana-mana. Tiba-tiba seorang pengacara yang adalah tim kuasa hukum dari Rasman naik ke meja dari tim kuasa hukum dan menginjak-injak meja, naik ke meja dari tim kuasa hukum di dalam persidangan tersebut. Walaupun waktu itu majelis hakim sudah meninggalkan ruangan sidang karena sudah sangat tidak kondusif. Mohon kepada para ahli hukum atau para wartawan bisa menghubungi Dr. Hairul Huda untuk agar dia memberikan opini apakah perbuatan tersebut pidana atau apa. Demikian juga Ketua Mahkamah Agung dan pimpinan pengadilan agar segera melakukan tindakan tegas, termasuk untuk melarang pengacara tersebut bersidang di pengadilan Indonesia untuk selama-lamanya. Hotman Paris. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Rasman dipecat dari Kongres Advokat Indonesia. Rasman Arif mengaku mundur. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Selama ini Hotman Paris menggiring opini, melecehkan, menuduh Rasman. Sekarang kami dapat membuktikan video-video diamnya ini. Maksudnya kita dapat buktikan. Ini harus terbuka untuk umum. Biarkan mereka di situ. Saya tidak mau. Ingat ya, jangan ada skenario di sini. Tidak boleh, tidak adil, tidak boleh. Ya, jangan menunjuk-tunjuk mereka. Tidak ada persidangan kalau tidak live. Saya tidak mau. Saya tidak mau berbicara. Ini dakwaan pembunuhan aja semua terbuka kok, live kok. Jessica live, semuanya live. Nina Egi live. Nina Egi live. Perempuan
opini, melecehkan, menuduh Rasman. Sekarang kami dapat membuktikan video-videonya, biangnya ini. mesumnya kita dapat buktikan. Ini harus terbuka untuk umum. Vina Eki live, Jessica live, semuanya live. Kenapa dia live? Kacamata hitam. Ada apa ini? Kenapa nggak mau di live kan? Semua sudah tahu bertahun-tahun ini masalahnya. Jangan, Di awal live, boleh live. Kenapa nggak live? Vina Eki live, Jessica live. Ini wartawan perlu kita kasih tahu ya. Ini penetapan pertama. Ini udah ditetapkan oleh ketua pengadilan untuk live. Ya, dakwaannya. Penetapan pertama live. Bisa berubah. Penetapan kedua tidak live. Apa ada? Ada apa? Hah? Ada apa? Udah terima semua. Hah? Ada dua penetapan. Kedua, bahwa ini bukanlah perkara asusila, tapi adalah pencemaran nama baik. Tidak ada urusan. Harus live. Saya jelaskan bahwa kejadian ini sebenarnya tidak perlu terjadi sebetulnya. Ya, tapi tadi dibuka sidangnya mulai jam 10 lebih 30 menit. Sampai jam 11 berbuka. Kemudian ketua majelis hakim di awal itu menjelaskan kepada terdakwa, penasihat hukum maupun kepada Pak Jaksa. Intinya bahwa salah sebagian anggota itu kan lagi berhalangan hadir, sehingga diganti oleh hakim yang lain, dan itu pakai penetapan ya, untuk sementara saja selama anggota satu itu melaksanakan dinasnya selesai. Nah, kemudian setelah itu hari-hari kan agenda menurut saksi. Tadi saksi dihadirkan sama Pak Jaksa 3 orang. Termasuk salah satunya adalah saksi Pak Hotman Paris, atau saksi pelapor. Setelah dicek satu-satu identitasnya, kemudian sudah dilakukan penyimpanan atau janji itu. Kemudian pelapor ini kan diperiksa yang pertama kali. Ya, setelah diperiksa identitasnya, kemudian sudah sumpah. Kemudian Ketua Majelis Hakim menjelaskan bahwa persidangan itu dinyatakan tertutup umum khusus untuk Pak Hotman Paris, ya, karena Bang, artinya kalau dari pihak Bang Hotman sendiri bisa melaporkan Bang Rasman dan timnya lagi gitu dengan perkara yang baru atas sidang tadi? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Ke polisi bisa gitu, Bang? Iya, sangat bisa. Kenapa? Karena dalam konteks itu tadi dianggap melakukan intimidasi, melanggar undang-undang perlindungan saksi dan korban. Itu tadi. Jadi tahu, nggak sangat tidak sepele datang tas itu. Mungkin nanti pihak Rasman akan bicara begini, oh saya kan mau ngobrol. Gak ada urusannya Rasman ngobrol. Rasman dari situ diwakili oleh pengacara, iya kan? Bang Hotman di situ diwakili oleh jaksa. Ada hukum acara yang ngatur itu alur ngobrolnya. Jadi tidak boleh dia langsung ngobrol. Jangankan touch, si Rasman bicara langsung kepada Hotman aja tidak diatur hukumnya. Apalagi dia mendatangi sampai dia pegang. Nah, ini sedikit ya kalau kita bilang ya, kalau kita keluar negeri gitu ya Pak, kita keluar negeri ke Singapura nggak usah jauh-jauh, itu touch aja itu pidana. Padahal kita nggak ada niat tuh. Kita datang pegang aja, yang dipegang nggak senang itu pidana. Nah itulah kira-kira. Kenapa? Karena boleh dibilang itu landasan hukum internasional. Touching in person itu tidak boleh. Gitu. Oke, satu lagi Bang. Nah kira-kira dari sisi hukumnya gitu, ada nggak sih yang bisa dilakukan Bang Rasman mungkin untuk gimana ya maksudnya untuk memperbaiki lah gitu. Soalnya kan itu juga terjadi, terus timnya juga udah naik ke atas meja udah terjadi. Gimana Bang menurut Abang? Ya. Untuk menghilangkan perbuatan itu tentu nggak bisa. Manakala itu kata-katakan sebelum berbuat pikirlah matang-matang, ya kan? Makanya kan manusia itu ada intelektualitas. Ya yang paling bisa apa? Menyadari dan minta maaf. Kemungkinan dengan menyadari dan minta maaf itu pengadilan mungkin bisa memaafkan dia atas perbuatannya yang telah menghina pengadilan. Tapi tadi yang saya bilang, ini nggak sekedar menghina pengadilan. Dia mendatangi Hotman, pegang Hotman. Itu hal yang berbeda. Kalau pengadilan kemudian katakanlah memaafkan dia luput dari pasal 207-nya.
Tapi dia tidak luput dari apa? Dari pasal 40 perlindungan saksi dan korban. Kalau Hotman mau mempermasalahkan itu. Nah, gitu. Makanya saya melihat itu tadi, aduh, sangat saya sayangkan. Offside, sangat-sangat offside. Gitu. Bang, sorry, satu lagi. Artinya dari chaosnya persidangan hari ini, itu kan sidangnya jadinya ditunda ya, dan ditunda itu dengan waktu yang belum ditentukan. Itu kira-kira akan mempengaruhi proses sidang nextnya enggak dari kejadian itu? Iya kan, kalau betul, kalau pidana itu kan diatur. Ya, diatur itu lamanya, itu kan ada ketentuan-ketentuan yang mengatur itu. Nah, tentu memang walaupun sidangnya ditunda, pasti pihak pengadilan negeri akan memperhitungkan itu, sehingga tidak akan lama akan dihubungi, ya, jaksa akan dihubungi, kemudian PH akan dihubungi oleh panitera pengadilan untuk kemudian diadakan sidang lanjutan. Apakah kemudian hakimnya diganti atau hakimnya tetap hakim yang sama, yaitu nanti kewenangan dari kepala pengadilan negeri. Gitu. Oke, baik, terima kasih ya, Bang. Kongres Advokat Indonesia atau KAI memecat pengacara Rasman Arif Nasution. Rasman dipecat lantaran banyak pengaduan soal sepak terjangnya yang dinilai tak mencerminkan sebagai advokat. Alasan pemecatan Rasman, banyak pengaduan masyarakat tentang sepak terjangnya yang tidak mencerminkan dirinya sebagai seorang advokat, baik dalam bertindak dengan klien, mantan klien, dan terhadap penegak hukum, kata Vice Presiden Bidang Bantuan Hukum KAI Petrus Bala Patayona saat dimintai konfirmasi. Petrus mengatakan perilaku Rasman telah merugikan organisasi advokat KAI yang dipresideni oleh Siti Jamalia Lubis. Selain itu, kejanggalan ditemukan terkait syarat Rasman menjadi advokat. Dan setelah diteliti dokumen pengusulannya sebagai advokat, banyak ditemukan kejanggalan tentang syarat-syarat seseorang yang akan menjadi advokat. Syarat-syarat seseorang yang menjadi advokat harus berijazah SH atau sarjana hukum. Harus ada surat keterangan magang, syarat penyumpahan di pengadilan tinggi. Semua data diragukan, katanya. Padahal seseorang calon advokat dapat diambil sumpahnya di pengadilan tinggi harus magang 2 tahun, apalagi sumpahnya di luar domisili. KTP-nya di Medan, lalu gimana diambil sumpahnya di pengadilan tinggi Ambon? Semua data sangat diragukan sehingga DPP memutuskan memecat sebagai pengurus, mencabut SK advokatnya karena semua data diragukan, termasuk gelar-gelarnya yang seabrek itu tetap tak satupun ijazah dilampirkan, ujarnya. Sementara itu, Rasman membantah dipecat KAI. Saya bukan dipecat, tapi saya mengundurkan diri dan pindah ke KAI ORI, pimpinan Pak Cucu per 14 Juli 2022, kata Rasman saat dimintai konfirmasi. Rasman mengatakan tidak memiliki wewenang menentukan mana KAI yang asli, namun menurutnya KAI pimpinan Cucu Sanjaja Hernanto adalah organisasi advokasi yang benar.